Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas masalah jumlah di dalam bahasa Arab. Jumlah atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, kemudian ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Perhatikan ada jumlah, di sini ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Kita mulai dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Dan fi'il akan selalu mencari fa'il. Ketentuan-ketentuan jumlah fi'liyah. Pertama, fi'il yang fa'ilnya mudzakkar atau muannas, atau kata kerja yang pelakunya laki-laki atau perempuan, akan selalu mufrad atau akan selalu berbentuk tunggal meskipun fa'ilnya tasniyah ataupun jamak. Kita lihat contohnya, kita mulai dari yang mudzakkar atau yang laki-laki. Kita mulai dari contoh fi'il madhi, di sini ada tunggal, dua orang, kemudian banyak, mufrad, musanna, dan jamak. Contoh yang tunggal, shallal muslimu. Di sini fi'ilnya atau kata kerjanya berbentuk tunggal atau mufrad, kemudian pelakunya juga tunggal. Musanna, shallal muslimani. Di sini fi'ilnya tetap mufrad meskipun pelakunya dua orang. Shallal muslimuna. Ketika jamak juga seperti itu, kata kerjanya tetap mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya atau pelakunya banyak. Contoh fi'il yang berasal dari fi'il mudhari, mufrad, musanna, jamak. Yusallil muslimu. Di sini fi'il mudhari'nya berbentuk tunggal atau mufrad, fa'ilnya juga mufrad. Yusallil muslimani. Di sini juga tetap fi'ilnya mufrad meskipun pelakunya dua orang, dan ketika jamak pun seperti itu, fi'ilnya tetap mufrad meskipun pelakunya banyak. Contoh yang muannas, kita gabung antara fi'il madhi dan mudhari. Salat al-muslimatu. Telah salat seorang muslimah. Ketika fi'il madhi, ketika fi'il mudhari, tusallil muslimatu, sedang salat seorang muslimah. Salat al-muslimatani. Dalam fi'il mudhari, tusalli al-muslimatani. Fi'ilnya tetap mufrad meskipun pelakunya dua orang. Dalam bentuk jamak, salatil muslimatu. Dalam fi'il mudhari, tusalli al-muslimatu. Ini ketentuan yang pertama, fi'ilnya tetap mufrad meskipun fa'ilnya atau pelakunya dua orang atau lebih. Ketentuan yang kedua dalam jumlah fi'liyah adalah fa'il harus berposisi setelah fi'il. Pelakunya wajib berada setelah kata kerja. Ketika pelakunya atau fa'ilnya berada sebelum fi'il, maka otomatis dia jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Ketentuan ketiga, fi'il tidak membutuhkan maf'ul jika fi'il tersebut fi'il lazim. Ciri fi'il ini biasanya kata kerja itu dilakukan oleh semua anggota tubuh. Contohnya, dhahaba amrun. Amr telah pergi. Ini tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan maf'ul. Dia biasanya membutuhkan keterangan, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Dhahaba amrun ilal madrasah misalnya. Amr telah pergi ke sekolah. Ke sekolah itu bukan objek, tapi itu adalah keterangan tempat. Nama Muhammadun. Muhammad tidur.
tidak membutuhkan objek, tapi membutuhkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya, nama Muhammadun fil bait. Muhammad tidur di rumah. Fi'il membutuhkan maf'ul jika fi'il tersebut fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh objek. Fi'il yang maknanya tidak sempurna kecuali ada objek. Cirinya biasanya fi'il itu atau pekerjaan itu dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Kita lihat contohnya, daraba Amrun kalban. Amr memukul seekor anjing. Kalban adalah maf'ulnya atau objek. Ketika objek ini kita hilangkan, maka maknanya tidak sempurna. Daraba Amrun. Amr memukul. Apa yang dia pukul? Maka dia membutuhkan objek atau maf'ul. Daraba, kata memukul adalah termasuk fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh kepada maf'ul. Contoh yang kedua, kataba Muhammadun darsan. Muhammad menulis pelajaran. Ketika darsan dihilangkan, maknanya tidak cukup. Muhammad menulis. Apa yang dia tulis? Ada pertanyaan dari pendengar. Itu sekilas tentang jumlah fi'liyah. Kita lanjut kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim atau kata benda dan berposisi sebagai mubtada. Dan mubtada pasti membutuhkan khabar sebagai pelengkap maknanya. Ada ketentuan-ketentuan dalam jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada pada jumlah ismiyah akan selalu sesuai dengan khabarnya dalam bentuk mufrad, tunggal, tasniyah, dua, ataupun jamak, ataupun banyak. Baik ketika mubtada'nya itu muannas ataupun mudzakkar. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang mudzakkar, mufrad, musanna, dan jamak. Ketika mubtada'nya mudzakkar, kita lihat perubahannya. Muhammadun qaimun. Di sini Muhammad sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar. Muhammad mufrad, qaimun juga mufrad. Ketika dia musanna, Muhammadani qaimani. Dua orang Muhammad adalah berdiri. Muhammadani ini musanna, qaimani juga harus musanna. Dia harus sesuai. Ketika jamak, Muhammaduna qaimuna. Muhammaduna qaimuna. Beberapa orang Muhammad atau banyak Muhammad berdiri. Tidak boleh kita mengatakan Muhammadun qaimuna. Karena mubtada dengan khabar itu harus mutabaqah, harus sesuai dari segi jumlahnya, harus sesuai dari segi laki-laki atau perempuannya. Kemudian contoh yang muannas, at-talibatu qaimatun. At-talibatu ini adalah mufrad, muannas. Ketika mubtada'nya mufrad muannas, khabarnya juga wajib mufrad muannas, qaimatun. At-talibatani qaimatani. At-talibatani adalah musanna, dua orang perempuan. Qaimatani adalah khabarnya. Ketika mubtada'nya musanna atau tasniyah, maka khabarnya wajib tasniyah. Contoh yang jamak, at-talibatu qaimatun. At-talibatu adalah mubtada, jamak, bentuk jamak, khabarnya juga wajib berbentuk jamak. Jadi harus sesuai antara mubtada dan khabar, baik dari segi mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Berbeda dengan fi'il. Fi'il meskipun fa'ilnya musanna, tasniyah, ataupun jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Contoh kedua, contoh yang mudzakkar. Al-muslimu mujtahidun. Seorang muslim sungguh-sungguh. Al-muslimani mujtahidani. Sama, sesuai.
Al-muslimuna mujtahiduna. Contoh yang muannas, al-muslimatu mujtahidatun. Ini mufrad muannas, khabarnya juga mufrad muannas. Al-muslimatani mujtahidatani. Ini tasniyah muannas, khabarnya juga muannas tasniyah atau tasniyah muannas. Contoh yang jamak, al-muslimuna mujtahiduna. Ini contohnya keliru. Seharusnya al-muslimatu mujtahidatun. Banyak orang muslimah sungguh-sungguh. Demikian penjelasan tentang jumlah dalam bahasa Arab. Saya kira ini adalah pembahasan yang tidak terlalu rumit. Mudah-mudahan semua paham. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika ada penjelasan yang keliru silahkan kasih masukan di kolom komentar. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.